Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suaranya udah kedengeran kan ya? Halo, halo, halo. Suaranya kedengeran. Halo, halo. Sudah ya? Oh ya udah. Kok bisa ya? Padahal di sini nggak ada mic-nya loh buat on off. Kok bisa tiba-tiba hilang? Oke, udah kedengeran ya. Mungkin sambil nunggu bentar biar agak ramean ya live-nya. Kita tunggu 1 menit. Oke, udah kedengeran ya? Oke, oke, oke. Sudah dok. Sudah dok, sudah dok. Oke. Ntar ya sambil nunggu yang lain dulu ya. Halo, halo. Udah jelas ya? Oke, tadi sampai mana ya yang ininya? Mungkin sampai ini ya, sampai apa namanya, faktor resiko kali ya. Terakhir tadi sampai mana sih ini ya? Apa namanya? Aku penyampaiannya. Kayaknya faktor resiko deh tadi. Oke, aku mulai lagi ya. Ya intinya kurang lebih ya kalau misalnya dari awal asam urat itu disebabkan oleh tingginya kadar asam urat di dalam tubuh kita gitu ya teman-teman semua. Terus kenapa kok bisa tinggi? Ya, otomatis kalau ada istilahnya penumpukan asam urat di dalam tubuh ya disebabkan oleh tingginya konsumsi makanan yang kaya akan zat purin dan juga mungkin ada gangguan di ginjalnya karena asam urat itu harusnya dibuang ya melalui urin. Kalau misalnya nggak dibuang nanti bisa numpuk di dalam tubuh kita. Nah kalau misalnya ada penumpukan bisa ada di sendi-sendi, bisa juga ada di ginjal juga bisa, atau di saluran kemih. Kalau misalnya ada penumpukan di saluran kemih, nanti istilahnya akan ada terbentuk kristal asam urat. Nah kalau misalnya ada terbentuk kristal asam urat, nanti akan ada gangguan berkemihnya. Bisa nyeri saat berkemih ya, nyeri saat buang air kecil, kemudian bisa kencingnya itu bisa merah-merah ya, kemerahan atau berdarah. Kemudian selain nyeri, berdarah,
Bisa juga kalau istilah Jawanya tuh anyang-anyangan ya, atau kayak pipis udah buang air kecil tapi belum tuntas, atau mungkin buang air kecilnya itu sedikit-sedikit kayak gitu. Terus bisa nyeri ya saat buang air kecil, ataupun nyeri di perut, ataupun nyeri di pinggang kayak gitu. Nah, terus ada banyak sekali ya faktor risiko terjadinya asam urat selain dari gender tadi ya, jenis kelamin laki-laki. Bisa juga asam urat itu tinggi kalau misalnya kita itu ada warisan genetiknya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang ternyata orang tuanya itu memiliki kadar asam urat yang tinggi, secara garis besar ya, itu memiliki faktor risiko yang sangat tinggi buat teman-teman kena asam uratnya juga ya. Asam uratnya bisa tinggi juga. Jadi tetap harus hati-hati ya, pola makannya harus dijaga, jangan sampai obesitas. Nah, faktor risiko selanjutnya jelas obesitas ya tadi ya. Jadi kalau misalnya obesitas itu bukan cuma mempengaruhi asam urat saja, tapi juga bisa mempengaruhi kadar kolesterol, bisa meningkatkan kadar gula juga bisa, seperti itu. Oh ya, udah mulai rame ya ini ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya suaranya tiba-tiba hilang, bilang aja ya. Karena sebenarnya di sini tuh nggak ada tombol mic on atau off-nya, tapi nggak tahu ya, tadi tiba-tiba hilang aja. Itu ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom komentar, atau misalnya ada testimoni yang mau disampaikan bisa juga nanti saya bacakan. Itu ya. Oke. Terus yang terakhir itu faktor risiko yang terakhir adalah apabila teman-teman itu sering mengkonsumsi makanan yang tinggi asam uratnya atau tinggi akan zat purin. Jadi istilahnya zat makanan ya yang di dalam makanannya itu yang bisa menjadi asam urat itu adalah purin ya, itu awalnya dari protein. Nah, itu purinnya itu nanti akan diolah di dalam tubuh kita menjadi asam urat seperti itu. Terus makanan yang tinggi asam urat itu tinggi purin itu apa aja dok? Nah, yang pertama bisa ya daging ayam, terus bisa juga jeroan-jeroan ya, hati ayam, jantung, usus, apalagi babat, terus apalagi ya, pokoknya banyak lah ya jeroan-jeroan yang ada di warung-warung itu, yang ada di angkringan ya terutama ya. Nah, itu harus dihindari atau harus dibatasi. Terus gejalanya apa aja sih dok kalau misalnya kena asam urat? Nah, gejalanya itu yang jelas, yang pertama ya, yang paling sering itu sendi-sendinya bakal kerasa sakit. Sendi apa yang paling sakit ya, yang paling sering kena itu biasanya sendi di ibu jari kaki ya, di pangkal ibu jarinya, seperti itu. Dok, ini ada pertanyaan dari Miss Selin ya. Dok, apa penyebab HB turun? Jadi untuk penyebab HB turun itu ada banyak sebenarnya. Cuman bisa juga disebabkan karena adanya kekurangan asam folat, kekurangan zat besi. Kemudian bisa juga kalau dia udah ada autoimun ya di waktu kecil, nah itu bisa juga menyebabkan HB-nya turun. Tapi kalau secara nutrisi ya, secara garis besar itu kekurangan asam folat dan juga zat besi, biasanya yang paling sering itu gitu. Terus tadi ya masuk ke gejala ya. Jadi gejala penyakit asam urat itu tadi ya, sendinya itu akan kerasa sakit. Kemudian yang paling sering itu akan nyerinya itu akan memberat ya, dini hari sampai pagi hari itu akan timbul nyeri yang lebih berat daripada jam-jam yang lain. Seperti itu. Bisa juga nanti jari-jari yang kena tadi ya itu bisa bengkak juga bisa gitu. Terus untuk kapan dok kita harus periksa ke dokter? Nah, sebenarnya kita kita harus periksa ke dokter itu sesering mungkin gitu loh. Kalau bisa kita harus sering-sering medical check up ya, cek asam urat ataupun cek kolesterol, cek gula darah, itu bisa tiap 3 bulan sekali istilahnya, untuk meminimalisir ya kalau misalnya baru kejadian istilahnya asam urat kita itu baru meningkat itu dalam 3 bulan terakhir gitu kan, itu kan masih baru. Nah, itu masih istilahnya prognosisnya ataupun masa depannya itu masih bagus, masih gampang untuk diturunkan. Tapi kalau misalnya kita jarang cek asam urat, kita jarang cek gula, kita jarang cek kolesterol, yang mana nanti ketahuannya itu ketika kita udah umur 40 tahun itu baru ketahuan ya, ternyata asam uratnya tinggi udah dari lama, nanti keluarnya bakal jauh lebih berat dan lebih susah untuk disembuhkan, seperti itu.
Oke, itu ya. Saya mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mau ngirim pertanyaan boleh dikirimkan di kolom komentar ataupun apa namanya bisa menyampaikan testimoni di kolom komentar juga bisa gitu ya. Itu. Terus apa namanya langkah-langkah ya, langkah efektif untuk mencegah asam urat tuh gimana aja dok ya? Yang jelas tadi ya harus membatasi faktor resikonya tadi, istilahnya faktor resiko yang modifiable atau faktor resiko yang bisa diubah oleh kita sendiri. Yang paling gampang adalah dengan membatasi makanan yang tinggi akan zat purin yang nantinya akan diubah jadi asam urat. Nah, terus makanannya apa aja? Tadi udah aku bahas ya. Itu ada jeroan, ada daging merah, terus ada seafood, terus bisa juga kayak minuman beralkohol juga bisa. Kemudian minuman yang ini kemarin yang tinggi akan fruktosa ya. Tinggi fruktosa itu juga bisa menyebabkan tingginya asam urat di dalam tubuh kita kayak gitu. Terus bukan hanya menghindari zat-zat itu ya, tapi harus diseimbangkan juga ya dengan buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang rendah purin ya. Yang jelas kalau misalnya orang Indonesia itu paling gampang lah ya, paling gampang untuk mengurangi asam urat itu udah dalam 2 minggu itu coba puasa ini makan tempe ataupun makan tahu udah nanti insya Allah bakal turun itu udah apa namanya udah pasti karena penyebab terbesar ya asam urat yang terjadi di Indonesia adalah karena gorengan, karena tempe, karena tahu dan juga karena jeroan itu. Pokoknya kurangin makanan-makanan yang ada di angkringan, dah itu aja. Terus apalagi dok gitu kan. Jadi sebenarnya bukan cuma batasi makanan yang kayak akan zat purin juga, tapi harus menyeimbangkan tadi ya dengan buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang rendah purin. Terus tips selanjutnya mungkin adalah bisa melakukan olahraga rutin ya, sama seperti penyakit kolesterol ataupun sama seperti penyakit gula, yang mana olahraga rutinnya itu kurang lebih 30 menit sehari atau sekitar 150 menit dalam 1 minggu. Seperti itu. Olahraganya apa aja dok? Bebas. Kalau bisa yang bisa ini apa namanya stretching di persendian gitu ya, itu harus sering-sering dilakukan. Kalau misalnya nggak suka yang yoga ataupun nggak suka yang apa sih namanya pilates itu bisa jogging aja, jogging jalan muter kompleks itu boleh selama 30 menit sehari gitu. Oke. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga jelas menghindari obesitas dan juga harus menjaga ya salah satu prinsip dari pedoman gizi seimbang yaitu menjaga berat badan tetap ideal ataupun menghindari obesitas. Karena obesitas merupakan salah satu resiko terjadinya asam urat. Bukan cuma asam urat, bisa terjadi peningkatan kolesterol juga, bisa terjadi peningkatan kadar gula darah juga. Jadi yang paling penting adalah selalu menjaga berat badan agar tetap ideal. Menjaga berat badan itu kan di mana-mana. Kalau misalnya kita ngukur berat badan kan nggak perlu bayar kan, tinggal ngukur naik ke timbangannya itu. Ya udah nanti kita bisa tahu berat badan kita. Kalau tiba-tiba naik 5 kilo, tiba-tiba naik 10 kilo ya berarti harus ada pembatasan konsumsi kalori. Kalori seperti itu. Oke. Itu ya mungkin 3 tips pertama. Ini ada pertanyaan dari Sri Wahyuni ya. Dok, jika saya dan suami minum Vitanostin dan anak saya usia 10 tahun juga minta dibuatkan dosisnya 10 tahun dengan berat badan 40 kilo, apakah boleh dikasih satu sachet? Sebenarnya untuk anjurannya itu konsumsi dari Vitanostin itu usia 15 tahun ke atas. Tapi dengan berat badan 40 kilo nggak apa-apa ya untuk dikonsumsi, tapi jangan terlalu sering seperti itu. Karena istilahnya panduan dari ininya ya, dari Vitanostinnya itu dikonsumsi pada usia lebih dari 15 tahun gitu ya. Oke. Terus tips yang selanjutnya bisa minum air yang cukup setiap harinya. Nah, berapa liter dok? Ya kurang lebih 2-3 liter gitu. Terus istilahnya cairan itu tadi membantu untuk melancarkan pembuangan asam urat di dalam tubuh kita. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu kekurangan cairan, otomatis asam urat yang ada di tubuh kita itu akan lebih sering menumpuk. Kalau misalnya asupan cairan kita itu cukup,
otomatis asam urat yang ada di dalam tubuh kita akan lebih mudah untuk dibuang melalui buang air kecil kayak gitu. Itu ya. Di sini ada pertanyaan lagi ya dari Lusitania. Saya nih dok overweight karena ada sakit hipotiroid. Oke. Kalau minum Vitanostin sebelum atau sesudah obat RS ya dok. Nah untuk minum Vitanostinnya itu bisa setelah 30 menit setelah minum obat dari rumah sakit ya. Istilahnya selain untuk menjaga kesehatan, dia juga bisa meningkatkan imunitas dalam tubuh kita, bisa berperan sebagai imunomodulator seperti itu. Oke, ini dari tadi belum ada ini ya, belum ada testimoni. Mungkin teman-teman Bapak Ibu bisa mengirimkan testimoni. Kalau misalnya ada, bisa langsung dikirimkan di kolom komentar. Itu ya. Tuh. Yang keempat tadi adalah minum air yang cukup ya. Kemudian menghindari cedera untuk pencegahan asam urat. Nah kalau misalnya orang-orang yang atlet ya itu bisa kena asam urat juga kalau misalnya dia cedera. Nah kenapa ya? Karena itu tadi ya sendinya itu istilahnya kan ada luka ya, atau mungkin ada fraktur atau mungkin ada patah tulang yang mana nanti bisa juga nih apabila orang itu punya kadar asam urat yang tinggi bisa juga terjadi penumpukan kristal asam urat di sana. Seperti itu. Jadi akan lebih mudah terjadinya inflamasi di sendi-sendinya gitu ya. Terus tidak sembarang mengkonsumsi obat-obatan. Jadi memang ada obat-obatan ya yang yang mungkin sering teman-teman beli, yang mungkin kayak beli di Shopee ya, beli di e-commerce atau mungkin beli di luar sana ya. Istilahnya yang dibeli dengan mudahnya, yang nggak tahu efek sampingnya ternyata malah bisa meningkatkan asam urat. Itu kurang lebih itu ya untuk tips mencegah asam urat agar tidak tinggi gitu ya. Nah sebenarnya saya ada asupan menu juga nih dari dari beberapa rangkuman ya yang saya buat. Jadi untuk beberapa makanan yang diperbolehkan, yang dibatasi dan dihindari ya. Jadi untuk makanan yang diperbolehkan nih bisa dicatat ya teman-teman semua ya. Jadi makanan yang diperbolehkan adalah makanan yang kandungan purinnya itu rendah atau dapat diabaikan atau dapat dimakan setiap harinya. Itu kayak nasi, ubi, singkong, jagung, roti, mie, apalagi nih, tepung beras, puding, susu. Kemudian susunya susu yang rendah lemak ya. Kemudian telur, minyak, margarin itu diperbolehkan untuk dikonsumsi pada penderita asam urat. Terus makanan yang harus dibatasi, yang mana kandungan purinnya itu adalah 9 sampai 100 mg per 100 gram bahan makanan ya. Jadi istilahnya boleh dikonsumsi itu maksimal 1 sampai 1,5 potong per harinya. Nah itu apa aja? Itu ada daging merah, kemudian ikan atau unggas, kemudian 100 gram sayuran, dan juga kacang-kacangan itu boleh dikonsumsi sebanyak 25 gram saja, itu yang paling banyak. Terus makanan yang harus dihindari jelas ya, makanan yang tinggi banget kandungan purinnya, yaitu yang mengandung 100 sampai 1000 mg purin per 100 gram bahan makanan. Itu misalnya kayak otak, hati, jantung, jeroan, ekstrak daging atau kaldu kental, bebek, ikan sarden, makarel, dan kerang kayak gitu. Itu ya, jadi bisa dibedakan ya tadi ya, makanan yang diperbolehkan, makanan yang dibatasi, sama makanan yang harus dihindari. Yang paling sering sebenarnya orang-orang Indonesia itu tadi ya, jeroan sama tempe ataupun tahu. Coba kalau misalnya teman-teman itu bisa puasa ya, kurang lebih 2 minggu lah ya, bisa puasa benar-benar menghindari ya tempe, tahu sama jeroan, nanti pasti kelihatan banget lah kadar asam uratnya bakal turun. Yang awalnya mungkin 7,5 nanti jadi 5,5 gitu. Oke. Bentar. Ini ada testimoni ya dari Lusitania. Oh ya dok, ngomong soal testimoni, saya rasakan sendiri. Saat sesak nafas atau engap, langsung aja minum Vitanostin. Alhamdulillah dok, nafas normal seperti biasa.
Oke, sebenarnya memang untuk apa namanya mungkin saat habis olahraga ya terus ngos-ngosan gitu kan. Nah, bisa juga mengkonsumsi Vitanostin karena salah satu kandungan dari Vitanostin ya, kandungan dari Vitanostin itu bisa membantu untuk apa namanya merilekskan saluran nafas kita ya. Jadi ekstra buah-buahan yang ada di Vitanostin itu bisa membantu melonggarkan saluran nafas sehingga lebih nyaman seperti itu. Oke, dari Sri Wahyuni, alhamdulillah dok minum Vitanostin, minum Vitanostin, tidur bisa nyenyak dan bangun tidur badan jadi enteng dan bekerja tambah semangat. Alhamdulillah ya. Jadi memang daripada cuman minum air putih setiap harinya, bisa juga mengkonsumsi Vitanostin ya 2-3 kali sehari, pakai es juga bisa, lebih seger juga. Nah, nanti bisa dirasakan manfaatnya, mungkin bangun tidur badan lebih seger, mungkin yang bangun tidur itu susah BAB ya, kayak 4-5 hari baru BAB, ternyata setelah minum Vitanostin malamnya, paginya bisa langsung BAB jadi lancar, seperti itu. Itu mungkin ada lagi pertanyaan ataupun ada testimoni yang mau disampaikan. Oke, kurang lebih itu ya untuk hari ini ya, semoga bisa bermanfaat. Dan untuk apa ya, mungkin saya akan ngasih apa ya, untuk mengatasi ini ya, ngasih tips untuk mengatasi gejala asam urat. Sebenarnya kalau misalnya timbul kayak nyeri-nyeri di sendi ya, sendi-sendi kecil, mungkin di sendi-sendi di bukan pergelangan ya, sendi-sendi pokoknya sendi di ruas-ruas jari ini, kemudian sendi di pergelangan tangan, atau mungkin sendi di jari-jari kaki ataupun pergelangan kaki, atau mungkin bahkan di lutut. Itu kalau misalnya ada nyeri di sana, otomatis berarti ada inflamasi, otomatis pasokan darah di sana akan lebih banyak, seperti itu. Nah, bisa juga teman-teman kalau misalnya kerasa nyeri ya, nyeri yang panas, itu bisa juga dikompres dingin ya selama kurang lebih 20 menit. 15-20 menit lah, bisa untuk meredakan nyeri sendinya. Bisa juga konsumsi obat-obatan untuk mengurangi nyeri ya, kayak ibuprofen juga bisa, kayak natrium diklofenak juga bisa, seperti itu. Terus bisa juga untuk kalau misalnya nyerinya itu disertai dengan pembengkakan ya, misalnya di ruas-ruas jarinya itu kok agak bengkak, apalagi di kaki ya, itu bisa dinaikkan sedikit ya, lebih naik daripada posisi jantung. Jadi istilahnya itu bisa membantu untuk mengurangi pembengkakannya. Pokoknya yang penting itu tadi harus dikompres dingin ataupun posisinya itu lebih tinggi kalau misalnya dia bengkak. Dan juga jangan lupa buat beristirahat, karena semakin banyak beristirahat nanti inflamasi yang terjadi akan lebih sedikit. Kalau misalnya teman-teman itu udah kena asam urat terus muncul bengkak di jari-jari kaki ataupun di pergelangan tangan dan sering memakai pergelangan tangan ataupun jari-jari itu, ya nanti otomatis akan banyak gesekan, akan semakin sering terjadi gesekan sehingga semakin mudah terjadi inflamasi. Nanti bukannya tambah membaik malah jadi tambah bengkak, seperti itu. Pokoknya itu ya untuk kapan harus cek asam uratnya. Sesering mungkin ya, sesering mungkin, bukan kayak tiap hari cek asam urat, enggak ya, seenggaknya ya 2 bulan ataupun 3 bulan sekali bisa medical check up. Atau mungkin bapak ibu teman-teman waktu cari kerjaan terus harus tes kesehatan, nah itu misalnya harus cek darah lengkap dengan kolesterol ataupun dengan gula darah, terus nggak ada persyaratan asam urat, ya udah sekalian asam urat gitu juga boleh, itu ya gitu. Konsumsi Vitanostin tiap hari, alergi dingin sembuh total, boros badan fresh, alhamdulillah. Memang untuk beberapa kandungan dari ekstrak buah yang ada di Vitanostin itu bisa membantu untuk meningkatkan imun ya, atau imunomodulator, seperti kandungan mengkudu ya 50 gram ya, atau Morinda citrifolia
itu bisa juga meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita. Selain itu bukan cuma bisa meningkatkan imun aja ya, dia juga berfungsi sebagai antibakteri, bisa antivirus juga bisa, antifungal atau anti jamur juga bisa. Jadi istilahnya dia bisa membantu selain imunomodulator yang menjaga kesehatan tubuh, dia juga bisa membantu kesehatan tubuh dengan mencegah adanya infeksi-infeksi dari bakteri, virus ataupun jamur seperti itu. Itu ya, itu dia. Terus dari Lusitania, kalau kesemutan di kaki dan tangan, minum Vitanostin aja. Soalnya yang menghilang rasa kesemutan dan kram atau kebal. Oke, bagus ya. Jadi selain minum Vitanostin, teman-teman juga bisa istilahnya gini, sering-sering olahraga ya. Karena kalau misalnya kesemutan di usia muda ataupun sering kram-kram, itu biasanya karena kurang olahraga ataupun kurang aktivitas. Nah, pokoknya harus sering-sering digerakkan ya sendi-sendinya. Nggak harus misalnya ada waktu luang setengah jam, itu nggak harus lari setengah jam keliling kompleks, itu nggak harus. Seenggaknya kayak jalan-jalan santai aja sama teman ataupun sama pacar juga boleh, sama pasangan, sama suami atau sama istri juga boleh. Sebenarnya nggak harus kayak harus lari ataupun harus renang ataupun harus main bola ataupun basket, enggak ya, jalan-jalan santai aja juga boleh gitu. Yang penting harus sering-sering pakai otot-otot ataupun sendi-sendinya. Kalau sering linu di pergelangan, dengkul, itu apakah gejala asam urat ya dok? Kalau misalnya di usia-usia yang kurang dari 60 tahun ya kemungkinan emang asam uratnya tinggi itu ya. Jadi memang itu tadi, karena asam urat di dalam tubuh kita itu fungsinya sangat banyak ya. Tapi kalau misalnya setiap zat yang ada di dalam tubuh kita itu terlalu banyak kadarnya, otomatis dia akan menyebabkan efek-efek yang nggak baik buat tubuh kita lagi gitu loh. Kayak kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang tinggi purin, bagus, istilahnya itu kan tinggi protein. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, ya udah nanti asam uratnya jadi tinggi. Kalau misalnya di sendi-sendi bisa muncul bengkak, bisa muncul nyeri di sendi-sendinya. Kalau misalnya di saluran kencing ya nanti bisa muncul kristal asam urat, yang nantinya bisa jadi batu saluran kemih ya. Jadi istilahnya di saluran kencingnya itu ada batu yang nantinya bisa menyumbat. Kalau misalnya udah menyumbat, nanti bisa menyebabkan kerusakan di ginjalnya, bisa menyebabkan keluhan-keluhan seperti nyeri perut, nyeri di pinggang, nyeri saat buang air kecil, kemudian buang air kecilnya jadi merah ya, jadi kayak kelihatan berdarah gitu, ataupun saat buang air kecil nanti timbul rasa nyeri seperti itu. Itu ya. Oke. Maaf dok baru hadir, nggak apa-apa, santai. Konsumsi Vitanostin ya Fitri. Oke. Makanan apa aja yang mengandung asam urat dok? Apakah telapak kaki yang sakit itu tanda-tanda asam urat? Ini ya mungkin tak ulang ya. Jadi ada beberapa makanan ya yang tinggi akan zat purin. Jadi zat purin itu didapat dari protein ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi zat purin nanti yang masuk di dalam tubuh kita nanti di metabolisme diubah jadi asam urat atau uric acid. Nah, asam urat itu tadi banyak di makanan apa aja dok gitu kan ya. Nah, untuk makanan yang tinggi asam urat jelas ya, ini nih, kandungan purin yang tinggi ya, 100 sampai 1000 mg purin dalam 100 gram bahan makanan. Nah, makanannya apa aja? Itu ada otak, hati, jantung, kemudian jeroan, kemudian kaldu kental ya dari ekstrak dagingnya, kemudian bebek, ikan sarden, makarel, dan kerang itu tinggi akan zat purin ya. Jadi itu harus dihindari kalau misalnya teman-teman itu punya kadar asam urat yang tinggi ya, bisa lebih dari 7 ataupun pada perempuan lebih dari 6 itu udah dikatakan tinggi. Terus kalau misalnya makanan yang boleh dikonsumsi apa aja dok? Makanan yang boleh dikonsumsi ya makanan-makanan pokok ya, nasi, ubi, singkong itu nggak masalah. Istilahnya dia punya kandungan purin, tapi itu kandungan purinnya bisa istilahnya sangat rendah ataupun bisa diabaikan. Nah terus kalau misalnya kandungan purin yang sedang ya, itu kayak daging ayam, kemudian ikan ya, unggas,
itu dalam satu hari itu bisa dikonsumsi 1 sampai 1,5 potong, jangan sampai lebih, karena kalau misalnya lebih ya udah nanti bisa menyebabkan kadar asam urat yang tinggi. Terus itu sih sebenarnya ada 3 jenis ya, makanan yang diperbolehkan, makanan yang dibatasi, makanan yang harus dihindari, gitu ya. Itu. Dok, apakah telapak kaki yang sakit itu tanda-tanda asam urat? Nah, bisa juga ya, bisa juga telapak kaki yang sakit itu tanda-tanda adanya peningkatan kadar asam urat di dalam tubuh kita ya. Selain itu, ya bisa aja kalau misalnya telapak kaki sakit habis olahraga, terus karena nggak sering olahraga tiba-tiba sakit ataupun kram, kayak gitu juga bisa. Gitu ya. Oke. Mungkin itu, karena udah jam 8. Adakah pertanyaan lagi ataupun adakah testimoni yang ingin disampaikan? Tadi ada yang kelewat nggak ya? Nggak ada. Mohon maaf ya sebelumnya ya, tadi ada kendala. Sebenarnya saya juga nggak tahu ya kenapa kok tiba-tiba tadi nggak ada suaranya. Karena di sini sebenarnya di layar saya tuh nggak ada kayak tombol mic on off gitu, nggak ada. Jadi makanya bingung tadi, kaget kok tiba-tiba nggak ada suaranya. Oke, terima kasih dok sudah menjelaskan secara detail. Alhamdulillah. Kalau vegetarian pakai lauk apa ya dok? Nah ini yang susah ya. Memang semua orang itu harus bisa menyeimbangkan pola makannya. Kalau vegetarian ya lauknya ya paling ini olah-olahan kacang ya, biasanya yaitu tempe ataupun tahu, kayak gitu sih biasanya. Oke. Dok, cek asam urat pas bangun tidur ya dok, di jari tangan itu nggak bisa ditekuk atau pas bangun dari tempat tidur berasa sakit. Memang kalau misalnya pada orang yang tinggi asam uratnya itu biasanya itu keluhannya itu dini hari ya, subuh sampai pagi itu rasanya benar-benar sangat nyeri, kemudian bisa bengkak, bisa kemerahan, bisa kaku, susah ditekuk, itu juga bisa. Jadi memang kalau misalnya teman-teman itu mengalami ya pengalaman ataupun mengalami gejala-gejala itu ya segera cek ke dokter, bilang oh ini dok, tangan saya tuh tadi pagi kok nyeri banget, kok tiba-tiba bengkak dok sampai sekarang, kok tiba-tiba merah gitu kan. Nah ya udah, akhirnya harus mengurangi ya konsumsi makanan yang tinggi akan zat purin ya, biar asam uratnya turun, dan juga nanti pasti akan diresepkan obat untuk mengurangi kadar asam uratnya, seperti itu, gitu ya. Oke. Adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan lagi? Prinsipnya itu ya, semuanya itu harus seimbang, Jadi memang untuk teman-teman itu harus bisa menerapkan pedoman gizi seimbang. Yang pertama harus menerapkan pola makan yang beragam. Kemudian yang kedua harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga harus olahraga secara rutin dan teratur. Pokoknya aktivitas fisiknya harus cukup. Kemudian yang keempat harus menjaga berat badan yang ideal. Intinya itu. Oke? Ya. Oke. Tempe tahu kan nggak boleh kalau asam urat dok. Oke. Tempe tahu kan nggak boleh kalau asam urat. Iya memang benar. Jadi untuk konsumsi ini ya, tadi yang vegetarian ya kalau nggak salah ya. Vegetarian lauknya apa? Jadi memang untuk vegetarian itu dietnya harus basicnya harus nabati banget ya, protein yang nabati ya. Jadi bisa juga mengkonsumsi misalnya pagi itu makan nasi. Terus kalau misalnya bisa makan telur ayam ya makan telur ayam. Kalau misalnya nggak bisa ya pakai sayur-sayuran sayur-sayuran hijau juga bisa. Kemudian kalau malam istilahnya tahu dan tempe itu nggak masalah kalau misalnya dikonsumsi 1 sampai 1,5 potong, nggak masalah. Jadi istilahnya itu bukan makanan yang harus dihindari itu ya. Jadi nggak masalah kalau misalnya makan tempe atau tahu 1 potong, itu nggak masalah. Oke.
gitu. Terus apa lagi ya? Dok, kalau asam urat normal tapi telapak kaki dan bagian pinggang setiap bangun tidur terasa kebas. Nah, kalau kebas-kebas ya, apalagi di anggota di ujung-ujung jari ataupun di kaki, itu biasanya berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus atau sakit gula gitu. Jadi ada yang namanya neuropati diabetikum, yang mana penyakit itu ditimbulkan karena tingginya kadar gula di dalam darah, sehingga menyebabkan adanya adanya gangguan transmisi saraf, apalagi di ujung-ujung tangan, ujung-ujung jari ataupun ujung-ujung jari tangan ataupun jari kaki, seperti itu. Lihat live dokter sambil makan bebek. Langsung keselak. Gak apa-apa. Istilahnya kalau misalnya kadar asam uratnya masih normal, nggak masalah kalau misalnya mau konsumsi itu. Yang penting harus diimbangi ya dengan buah-buahan ataupun dengan sayur-sayuran yang istilahnya bisa membantu untuk mengeluarkan kadar asam urat ke luar ya, bisa lewat buang air kecil maupun ya itu tadi ya, lewat buang air kecil, lewat urin, seperti itu. Udah Dok, terima kasih penjelasannya. Tiap kali saya gula darah selalu rendah Dok. Oh ini memang memang sangat detail ya. Jadi udah asam uratnya normal, kemudian tadi gula darahnya normal, tapi bangun tidur itu masih kerasa sering kebas-kebas ya, mungkin posisi tidurnya kurang pas ya, atau mungkin waktu tidur itu ketindihan adiknya, kepala adiknya, sehingga menyebabkan aliran darah di sendi-sendi di kaki itu jadi berkurang, sehingga bisa menyebabkan kebas kayak gitu. Terima kasih Dok buat penjelasannya. Oke. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk live malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya tadi ada kendala, suaranya sempat hilang, mungkin sampai beberapa menit ya. Yang intinya itu tadi ya, pokoknya harus bisa menerapkan prinsip pedoman gizi seimbang. Nah, itu tadi ya. Makanan harus seimbang, harus beraneka ragam, perilaku hidup bersih dan sehat, olahraga teratur, dan juga menjaga berat badan tetap ideal gitu. Oke, mungkin itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya untuk live hari ini. Semoga live hari ini bisa diambil banyak manfaatnya ya. Semoga bisa menambah wawasan juga buat teman-teman Fitana semua, sehingga teman-teman semua bisa terjaga ya kesehatannya. Dan juga jangan lupa selalu untuk mengkonsumsi Vitanastin ya 2-3 kali sehari agar keseimbangan ya imunitas tubuh kita tetap terjaga. Seperti itu, terima kasih, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.